Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Pertama-tama kami selaku penyuluh ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan diri untuk hadir di penyuluhan kami ini dengan judul penggunaan benih bermutu untuk keberhasilan pertanaman. Perkenalkan, nama saya Dwi Asyarum Sekar dan ini adalah rekan saya Adria Septiani Cahya yang akan menjelaskan tentang mengenai benih bermutu. Ya, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan benih bermutu itu adalah benih dengan daya varietas dan tingkat kemurnian yang tinggi. Berbeda dengan benih sebelumnya, benih yang biasanya. Benih ini bisa dilihat masing-masing ya. Kami membawa banyak sekali benih hortikultura untuk memperbandingkan dengan benih yang biasanya ibu bapak lihat di pasar atau tempat-tempat yang menjual kegiatan pertanian. Nah, ciri benih bermutu ini biasanya ini terdiri cuma dari satu varietas aja. Bisa dilihat di dalamnya kan kayak semuanya seragam tanpa ada bagian-bagian yang lain. Warnanya cerah, bersih dan tanpa ada hama atau bahan lainnya. Ciri-cirinya ini bisa dipakai untuk memproduksi benih sendiri. Nah, untuk penggunaannya ini harus disimpan dalam tempat yang kering dan bersih. Lalu, kalau misalnya gimana sih cara dapat benih bermutu ini? Apakah harganya akan mahal? Enggak juga, karena ini bisa didapatkan dengan harga murah tergantung seberapa bisa kita selektif dalam pemilihan benihnya. Dan untuk pemilihan benih ini juga penting, selain dari hasil tumbuhnya yang nanti akan keluar, kita bisa juga mulai dari produksi benih sendiri itu untuk meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Jadi itu benih-benih yang kira-kira berkualitas itu bisa kita banyakin, kita produksi lebih banyak untuk kita kirim ke luar negeri. Kurang lebihnya seperti itu. Terus apakah hasil benih bermutu sama benih biasanya itu beda? Kemungkinan besar beda. Pertamanya tuh dari jumlah yang dihasilkan. Jumlah yang dihasilkan dari benih biasa maupun benih bermutu itu bisa berbeda. Sekian tadi penjelasan dari Adria. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, Perkenalkan namanya. perkenalkan nama saya Janian, ingin bertanya bagaimana cara memproduksi benih Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Nah, cara memproduksi benih bermutu sendiri itu dapat dilakukan dengan memproduksi dari biji tanaman. Nah, tanaman akan dibiarkan berbunga dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu yang akan mengandung biji ini yang akan menjadi benih bermutu selanjutnya. Nah, sebelum mendapatkan benih tersebut, kita harus memilih-milih mana biji dari buah tersebut yang dapat digunakan sebagai benih yang bermutu. Nah, sekian penjelasan saya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, nama saya Lisa Lestari. Saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk memanen benih yang baik dan bermutu itu? Baik, saya akan menjawabnya. Untuk memanen sebuah benih yang bermutu itu dimulai dari buah dulu kan. Nah, buahnya itu tuh dilihat dari sisi fisiologisnya. Jadi kalau fisiologisnya udah matang, udah kelihatan matang sempurna, semuanya sudah berubah warna dan kencang jika dipegang, itu kemungkinan besar menghasilkan benih bermutu selanjutnya. Itu udah boleh dipanen dan dilakukan proses pembentukan benih selanjutnya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Perkenalkan dirinya. perkenalkan, nama saya Dara Fayandra. Jadi di sini saya akan menanyakan, kalau misalnya kita udah pakai benih nih, kita mau pakai lagi, apakah kualitasnya akan tetap bagus untuk tanaman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adara. Untuk pertanyaannya, kualitasnya akan menurun atau enggak? Iya, kualitasnya akan menurun seiring berjalannya waktu. Jadi kalau penggunaan pertama nih hasilnya bagus, keduanya akan menurun satu level, ketiga seterusnya. Mungkin akan berhenti pada proses keempat atau kelima. Jadi maksimal penggunaan benih bermutu untuk secara berketurunan itu maksimal 3 kali aja, gitu. 3 kali aja. Jadi untuk yang paling baik sih biasanya dilihat dari tanaman cabai. Benihnya udah bisa dipanen tuh sekitar 3-8 minggu setelah cabainya berbuah. Jadi ya bakal menurun terus. Jadi biar gimana, mau pakai benih bermutu terus ya mau nggak mau setelah 3 atau 4 kali kita menggunakan secara turun-temurun, kita beli lagi yang baru, kita pakai yang baru lagi untuk
tanaman yang lebih bagus. Sekian penjelasan dari tim penyuluh kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang masih kurang jelas, mungkin bisa disimpan untuk nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.